Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing sama kalian semua tentang pengalaman aku sekeluarga yang terpapar atau positif COVID-19. Jadi nih, awal ceritanya itu di tanggal 18 Januari kemarin suami tuh sakit 2 hari lah ya, 18, 19, Senin dan Selasa, sakit demam sama flu batuk kayak gitu. Terus kita mikirnya, oh iya kamu demam, flu batuk itu pasti karena kehujanan. Memang betul, waktu hari Sabtunya suami itu memang kehujanan karena Sabtu itu hujannya gede banget. Jadi suami kehujanan dan kita nyangkanya, oh ya udah kamu demam, flu batuk karena kehujanan. Nah di situ kita ikhtiarinnya pakai obat penurun panas biasa, pakai susu beruang sama pakai madu flu batuk. Ya, karena biasa aja memang kalaupun ada yang sakit, kalau siapapun yang sakit pasti ikhtiarnya kayak gitu. Terus abis itu di hari Rabunya alhamdulillah suami udah agak mendingan, udah bisa berdiri, udah bisa ke kamar mandi kayak gitu. Karena sebelumnya di hari Senin Selasa itu suami cuma bisa tiduran doang di kasur. Jadi nggak kemana-mana, jadi kayak aku punya bayi dua gitu kan, Kimi dan suami gitu kan. Nah hari Rabunya justru malah kebalikan, aku yang ngedrop gitu kan. Aku tuh udah mulai ngerasa hari Rabu tanggal berapa nih, tanggal 20 ya. Aku sambil lihat ini ya, sambil lihat tanggal ya tanggal 20 Januari itu aku udah mulai nggak enak badan, udah ngerasa kayak udah mau demam gitu kan. Terus udah batuk, udah mulai flu. Ya ketularan, aku bilang kan kayak gitu. Ya ketularan. Terus kan sebelumnya juga aku makan rambutan banyak. Oh ya udah, batuknya dari rambutan nih gitu kan. Aku juga hari Rabu nggak masuk kerja, karena udah nggak enak badan. Dari situ suami maksain tuh hari Rabu kerja, aku ditinggalin di rumah. Dan aku ngerasa makin sini kok kayak makin gak enak badan gitu kan. Demamnya juga makin sini makin naik dari 36 lebih ke 37 lebih gitu kan. Aduh, demamnya udah gak enak badan ini, udah gak alright gitu kan. Nah di hari Kamisnya itu beneran loh makin parah. Hari Kamisnya tuh batuknya makin sakit ke dada, ke perut. Apalagi kan aku lagi hamil gitu kan, sakitnya sampai ke perut gitu kan, kayak gitu kan batuknya tuh. Flu-nya makin parah. Flu tuh kayak ini tuh mampet tuh kesini tuh pusing banget gak bisa tidur, badan pada pegelinu. Terus apalagi ya yang aku rasain, pokoknya badan pegelinu kayak yang sinus. Terus batuknya parah, demamnya makin naik, demamnya itu bisa sampai 38 lebih, hampir 39. Aku takut stuck gitu kan kalau dari situ. Pokoknya udah gak enak tidur, gak bisa tidur. Bahkan aku sempat minta tidur di mobil karena aku udah gak mau tidur di kasur, udah gak mau rebahan. Aku pengen tidurnya duduk kayak di mobil, kayak di perjalanan gitu kan. Habis itu hari Kamis, hari Jumatnya aku udah menyerah. Aku bilang kayak ke suami, aku pengen ke klinik aja deh, pengen minta obat. Soalnya kan pas hari Rabu Kamis itu aku cuman minum obat batuk Silex aja yang aman buat ibu hamil, karena aku juga takut kalau aku harus minum Sanmol apa segala macem karena aku sedang hamil. Jadi aku nggak bisa minum sembarang obat. Nah di hari Jumatnya tanggal berapa nih, 22, aku ke klinik dekat rumah, ketemu dokternya, diceritain segalanya. Dan ternyata kata dokternya aku kena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Kena lagi karena dulu juga sempat waktu kuliah juga kena ISPA juga. Dari situ, oh iya kena ISPA nih, wah parah nih gitu kan. Yaudah dia dikasih obat sama dokter, diikhtiarin, diminumin obat apa segala macem. Tapi batuknya makin parah, pegelinunya makin parah. Aku sampai kayak, aduh pengen mati aja. Itu karena pegelinunya, wah gila deh, pegelinunya tuh bener-bener kayak kita kayak habis nge-gym berapa hari, badan sakit-sakit semua, demam juga, batuk juga, sinus juga. Dari situ nih aku contekan ya. Dari situ aku tanggal berapanya nih? Oh berarti aku survive dulu nih dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin aku masih ikhtiar pakai obat dokter yang dari klinik. Tanggal 26-nya aku udah menyerah. Aku udah tanggal 26-nya itu tanggal hari apa nih? Hari Selasa. Hari Selasa minggu berikutnya aku udah menyerah. Sangat amat menyerah dan aku bilang ke suami, aku mau dibawa ke rumah sakit aja.
karena ini aku ngerasa nafasnya berat banget, pusing banget, batuknya sakit, dan aku minta untuk dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu aku langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi hari itu kita langsung ke rumah sakit, pergi rumah sakit berdua. Kiminya kita ungsikan dulu ke rumah neneknya, ke rumah sakit Alisam Bandung. Habis nyampe dari sana langsung di screening ya, masuk UGD, langsung diambil darah, langsung di ronsen. Terus tenaga medisnya sempat bilang, ambil darahnya sekalian buat tes ini ya, rapid antibody, dibilang kayak gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Udah selesai, nunggu sampai jam 11 malam baru keluar hasilnya. Untuk antibodinya tuh, rapid antibodinya alhamdulillah non reaktif katanya tuh, jadi udah nggak ada koronce si itunya non reaktif. Terus untuk hasil ronsennya ternyata ada flek di paru-paru, terus dinyatakan kena infeksi paru-paru katanya kayak gitu, makanya batuknya sakit banget. Dikasih beberapa obat, tapi si tenaga medisnya tuh bilang karena ini memicu ke COVID-19, disarankan untuk aku diisolasi di rumah sakit tersebut selama beberapa hari, 3 hari apa 6 hari aku lupa. Tapi ada tapinya, nggak bisa hari itu langsung diisolasi karena ruangannya nggak ada, ruangannya belum tersedia, dibilang kayak gitu. Nah mungkin aku harus nunggu dulu di UGD katanya kayak gitu. Langsung aku bilang ke suami, aku nggak mau nunggu di UGD, aku nggak betah di UGD karena serem banget dari kanan dari gitu suaranya, tahu sendiri ya UGD kayak apa. Terus aku bilang aku pengen pulang aja, gimana, dibilang kayak gitu kan. Lalu tenaga medisnya bilang kalau mau pulang ada syaratnya, besok harus langsung PCR, dibilang kayak gitu. Nah aku lupa gimana ceritanya, pokoknya ada rekomendasi rumah sakit dari rumah sakit Alisam itu, kalau nggak ke RSKI Akopo itu ke Dustira Cimahi. Nah ya udah deh, aku bilang pulang aja deh, pokoknya pulang, mau pengen pulang. Nah pada hari itu langsung kita pulang ke rumah. Besoknya nih tanggal 27-nya suami sempat nanya lagi, mau PCR nggak nih gitu kan, mumpung masih pagi, dibilang kayak gitu. Terus aku realistis aja ya, PCR tuh mahal banget, sekali PCR aja bisa 1 jutaan gitu kan. Aku bilang nggak mau mahal, kata suami nggak apa-apa mahal, bla 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 gitu kan ya. Yaudah deh, akhirnya kita berangkat, kita memutuskan untuk PCR di rumah sakit ibu dan anak Kopo ya, di RSKI Kopo. Pagi-paginya PCR, tiba-tiba sorenya udah keluar hasilnya nih. Nah kondisinya pada saat itu aku lagi di rumah sendiri, suami lagi mau jemput Kimi di rumah neneknya. Tiba-tiba hasil tes swab PCR aku keluar. Aku buka di WhatsApp, terus aku lihat ternyata Deananda Salsabila positif COVID-19 dari hasil PCR swab PCR-nya itu. Dari situ aku kayak, ya Allah, aku kena corona gitu kan, aku COVID. Terus aku dari situ kayak dunia berasa kayak bukan hancur sih, kayak ya Allah ternyata aku kena. Pokoknya di situ aku kayak bingung, terus aku banyak ngelamun. Terus aku telepon suami, terus gimana dong Kimi? Aku sedihnya karena aku nggak bisa ketemu Kimi gitu kan. Sedih banget aku nggak bisa ketemu Kimi gitu kan. Kimi udah stay dulu aja di rumah mama, aku bilang kayak gitu. Aku di sini aja, terus aku nggak apa-apa sendiri, aku bilang kayak gitu, aku di rumah sendiri. Pokoknya dari situ aku ngabarin ke ibu juga nangis, aku ngabarin ke ayah juga kayak aduh ya Allah teh gitu kan. Terus dari situ ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Aku sih lebih ke khawatirnya aku lagi hamil, aku positif. Terus kalau lagi hamil aku positif, terus aku nggak bisa ketemu Kimi gitu kan. Udah deh, lillahi ta'ala gitu kan. Suami pulang ke sini, dia pakai masker, aku bilang kamu pakai masker jangan ini sama aku gitu kan. Terus aku harus gimana, aku bilang aku positif, aku harus dirawat kayaknya kan, aku juga lagi hamil gitu kan. Terus tanggal berapanya nih ya, pokoknya nggak lama dari situ, besoknya kalau nggak salah aku langsung minta
aku yang dirawat, aku yang dievakuasi, jangan aku di sini. Aku bilang, aku juga khawatir sama adik gitu kan. Akhirnya keesokan harinya tanggal 28 aku masuk rumah sakit. Aku minta dirawat di RSKI Akopo. Pokoknya saat aku tahu positif, keesokan harinya suami langsung bawa aku ke rumah sakit. Jadi aku minta dirawat di RSKI Akopo karena memang kalau yang positif, yang lagi hamil, yang bisa menangani itu cuma RSKI Akopo sama Dustira Cimahi, katanya kayak gitu kan. Ya udah kita balik lagi aja ke RSKI Akopo yang tempat aku di swab PCR. Sampai di sana kayak biasa masuk UGD, ditangani pakai infus apa segala macam. Aku pakai oksigen karena aku juga kan ada infeksi paru-paru. Terus di situ adik dicek, direkam jantung, aku dicek pembukaan, pokoknya segala macam dicek. Habis beres masuk ke ruang rawat inap tuh, tiba-tiba aku kaget kayak ternyata nggak cuman aku doang yang jadi pasien COVID dalam keadaan hamil. Ternyata banyak banget, ada yang mau melahirkan, bahkan ada yang pokoknya banyak banget itu ibu hamil yang kena COVID. Ternyata nggak cuman aku doang. Nah dari situ aku berapa hari ya, 28, 29, pokoknya sampai 6 Februari itu aku di rumah sakit ya, di rumah sakit dirawat. Jadi kalau mau tahu ceritanya saat di rumah sakit gimana perasaannya, gimana kondisinya, aku ceritain ya. Jadi pas datang ke rumah sakit kan aku dibantu oksigen gitu kan ya, karena harus ada apa gitu kandungan oksigen yang masuk ke darah itu kan dicek ya tuh COVID tuh. Jadi aku pakai dulu oksigen karena aku ngap banget, batuknya dan banget, ada infeksi paru-paru juga. Jadi hari pertama itu aku pakai oksigen, hari kedua udah mulai lepas, oksigen di darahnya udah mulai bagus. Terus batuknya sedikit menghilang, pokoknya batuk hilang. Batuk tuh udah kayak nggak udah parah, batuk tuh udah kayak udah kayak gitu, udah agak enakan, ada mendingan di hari kedua tuh ya. Terus habis itu selebihnya aku kayak orang biasa aja, udah nggak demam. Pokoknya aku pas masuk ke RSKIA itu udah nggak demam sama sekali, udah dingin, udah 36, udah biasa. Pokoknya udah kayak orang biasa aja, cuman kayak ibu hamil yang sedang dirawat gitu doang. Karena mungkin kalau aku cerita setiap harinya itu obatnya itu udah gila banget sih. Sekali ngirim obat tuh pagi-pagi tuh, kalau aku lihat tuh obatnya tuh ada sekitar 6-7 tablet. Nanti siangnya datang lagi, sorenya datang lagi, malamnya datang lagi, begitu. Berarti kalau kurang lebih sehari tuh sampai 20 biji obat yang harus aku minum. Terus setiap pagi juga aku disuntikin pengencer darah sama si susternya. Terus apa lagi ya? Gitu-gitu sih, alhamdulillah kalau di rumah sakit kan ditanganin gitu kan ya, dikasih obatnya. Pokoknya obat yang aku ingat itu pertama ada antivirus, kedua itu ada vitamin D, lalu ada vitamin apa lagi ya, pokoknya nih obatnya banyak banget. Terus dikasih pengencer darah, sama makanan yang cukup yang dari rumah sakit yang bergizi itu loh, yang tiap hari aku lihatnya telur, tahu, sayur. Terus pokoknya gitu-gitu deh. Nah, tanggal 6 Februari itu aku udah dibolehin pulang ya. Jadi si dokter penyakit dalam, dokter Opjin sama suster-suster yang itu koordinasi sudah bisa, katanya aku udah bisa pulang tanggal 6 itu. Jadi aku langsung ngehubungin suami kayak bilang, aduh aku udah bisa pulang nih gitu kan, jemput gitu kan. Udah dijemput, sama suami bilang dijemput. Alhamdulillah tanggal 6 tuh udah boleh pulang. Cuman ini ada pengalaman banget, pengalaman berharga. Suami itu kan udah di rumah sakit ya, lagi di administrasi, aku lagi siap-siap. Terus kata suami bilang, aku tuh udah deg-degan sebenarnya, kayak wah ini sih pasti biayanya mahal banget. Lagian aku berapa ya, 5-6 hari tuh, dari tanggal 28 Januari sampai tanggal 6 Februari aku di rumah sakit dengan obat yang sekian banyak, terus makanannya juga
aku makan berarti sehari 4 kali ya, dikirimin 4 kali sama rumah sakit, terus infus apa, terus pengencer darah gitu-gitu kan. Oh ya Allah, ini pasti mahal banget gitu kan. Ini aku bener-bener pada saat aku sakit corona itu kayak aku cerita sama ibu, aku uang dari mana ya, dibilang kan aku ini ada uang tapi untuk persiapan lahiran adik, aku bilang kayak gitu. Pokoknya aku udah galau banget di situ. Aku takutnya kayak aduh uang adik kepake gitu kan, uang untuk lahiran adik. Terus aku selalu ngechat sama suami, biayanya berapa, bayarnya berapa gitu kan. Cuman suami bilang ya udah deh turun aja dulu, udah selesai kok administrasinya, ditunggu di bawah ya, dibilang kayak gitu kan. Aku dianterin sama suster, udah nyampe ketemu suami, ketemu Kimi. Cuman yang sedihnya tuh kita nggak bisa kontak langsung, jadi cuma kayak si Kimi pun kayak sedihnya tuh kayak pas aku sama Kimi ketemu pertama kali di lobi itu kan. Terus si Kimi bilang ibu sambil dia pengen meluk gitu kan. Cuman kata susternya jangan peluk dulu ya dek, dia bilang jangan peluk dulu ibunya ya. Kebayang gak sih kayak aku kangen sama Kimi beberapa hari gak ketemu, terus Kiminya pengen peluk terus gak boleh gitu kan. Jadi aku cuman gitu, Kim tosnya gini ya, kita tosnya gitu. Sedih banget. Sama suami juga nggak pegang-pegangan dulu. Nah habis itu di mobil suami bilang, aku langsung nanya habis berapa, aku bilang kayak gitu kan. Pokoknya ibu-ibu tuh pasti ke pembiayaan gitu kan, habis berapa. Suami bilang nanti deh kita ngobrol, mau makan di mana, dia bilang kayak gitu. Aku bilang makan salah satu sate favorit aku ya, makan sate itu aja. Nggak apa-apa kan, bilang kita makan di luar itu nggak apa-apa sih, kita jaga jarak aja sama orang, nih kayak gitu. Jangan lepas masker ya, kalau ngobrolnya iya. Makan kalau makan lepas masker ya. Terus kayak gitu suami bilang kayak gini, biaya rawat 5 juta. Aku langsung 5 juta. Terus aku bilang kayak gitu, biaya medis gitu-gitunya 6 juta, jadi totalnya 11 juta. Dari situ ya Allah ya Robi, uang buat lahiran adik kepake, aku bilang kayak gitu. Terus buat lahiran adik gimana, aku bilang kayak gitu. Ya gimana lagi, suami aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, ya gimana lagi, BPJS-nya nge-backup, dan ternyata alhamdulillah 0 rupiah. Aku udah panik sama suami aku bilang ya Allah jazakallah, ya Allah alhamdulillah 0 rupiah, ya Allah. Nggak kebayang kalau hari itu aku harus keluar uang 11 juta. Terima kasih BPJS, terima kasih kantornya suami aku. Nggak sia-sia gajinya dipotong tiap bulan buat bayar BPJS kesehatan, alhamdulillah 0 rupiah. Bahkan dari yang rumah sakit Al Islam yang aku di screening, di ronsen, di apa segala macam itu di backup sama BPJS kesehatan, alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya bakalan lebih dari 15 juta kalau misalnya nggak di backup sama BPJS. Tapi terima kasih BPJS kesehatan, alhamdulillah aku sudah sehat dan 0 rupiah. Nah, jadi habis dari situ aku lanjut isolasi mandiri di rumah sampai tanggal 12 Februari. Nah, habis itu aku alhamdulillah sudah dinyatakan sehat, dapat surat keterangannya juga dari puskesmas. Aku sudah menjalankan isolasi dan sudah dinyatakan sehat dari COVID-19. Nah, ini aku mau edukasi sama kalian semua. Aku mau ngasih tahu bahwa ternyata ada peraturan baru dari WHO. Itu jadi sekarang kalau pasien COVID-19 sudah di swab, sudah dinyatakan positif, lalu dirawat atau diisolasi selama beberapa hari yang ditentukan. Nah, kalau sudah menyelesaikan masa isolasi itu tidak perlu di swab lagi. Ya, ingat tidak perlu di swab lagi dan dinyatakan sehat. Itu ada peraturannya dari WHO nih, nanti ya kalian cek aja di YouTube juga udah banyak banget. Jadi kadang sebel aja gitu, ada yang nanya-nanya udah negatif apa belum, mana surat negatifnya, ya ampun nggak update. Terus suami yang mana apa kabar gitu kan. Nah sekarang aku mau cerita nih,
Alhamdulillah kalau suami itu begitu di swab kemarin hasilnya negatif. Bahkan kita sekarang suka cerita-cerita, suka bercanda-bercanda kayak gini. Kayaknya aku bilang, kayaknya kamu tuh sebenarnya COVID deh, nggak mungkin kan aku positif, kamu nggak positif, tiba-tiba negatif sendiri gitu kan. Padahal aku sama suami intens banget gitu kan kalau ngobrol. Terus suami bilang, iya kayaknya yang waktu sakit itu kayaknya aku kena COVID gitu kan. Cuman pas begitu di swab hasilnya negatif, ya mungkin karena suami aku itu mungkin imunnya kuat banget, terus dia survive, terus mungkin begitu di swab ya udah nggak ada, udah hilang gitu kan. Swab banget, makanya kalau pas aku itu pas di swab pas positif, pas suami pas di swab pas negatif gitu. Jadi alhamdulillah kalau suami negatif, jadi masih bisa ke sana kemari, masih bisa kerja juga. Cuman yang paling sedih itu Kimi positif gitu kan. Tapi kalau Kimi positifnya itu kan aku PCR, suami sama Kimi itu cuman antigen gitu kan. Kimi itu garisnya tipis banget, dan kalau dilihat anaknya nggak ada gejala sama sekali. Jadi pada saat kemarin ayah dan ibunya berjuang demam apa segala macam gitu kan, Kimi tuh alhamdulillah Allah tuh kasih perlindungan sama Kimi luar biasa. Kimi nggak sakit, Kimi nggak demam, Kimi nggak batuk, Kimi nggak flu. Anakku tuh kayaknya imunnya kuat dan bisa dibilang ya Kimi OTG, Kimi orang tanpa gejala. Jadi kalau kalian kemarin lihat Kimi pas sudah dinyatakan positif, anaknya loncat-loncat. Aku video call di rumah sakit, anaknya happy, anaknya nyanyi-nyanyi. Terus bahkan suami sempat ngetes gitu kan, Kim ini cium wangi apa bau? Terus Kim bilang bau Yan gitu kan. Terus Kim ini enak gak? Enak, manis. Jadi alhamdulillah gejalanya sama sekali nggak ada di Kimi gitu. Udah pasti Kimi OTG gitu kan, orang tanpa gejala. Alhamdulillah banget itu anaknya lincah, karena mungkin dari awal-awal tiap hari aku ikhtiarin Kimi itu sama multivitamin. Terus pas begitu dinyatakan positif pun Kimi multivitaminnya sampai berapa? 5 obat Kimi multivitamin ya. 5 multivitamin yang Kimi konsumsi setiap hari sampai kemarin beres isolasi juga. Jadi kayak kalau kalian pengen tahu perasaannya gimana begitu tahu Kimi kena positif juga, aku sama suami pelukan, kita berdua nangis berdua kayak ya Allah, anak kecil gitu kan udah dikasih cobaan begini amat ya. Tapi alhamdulillah Kiminya juga survive, Kiminya juga makannya hebat banget. Kalau aku ngelihat anaknya kayak bukan pasien corona gitu kan. Bahkan ibuku begitu aku kabarin kayak, Bu, Teteh sama Kimi positif, wah ibuku kayak yang nangisnya lebay banget. Tapi aku bilang, Bu, lihat deh, aku biasa aja dan Kimi juga biasa aja. Dari situ ya semua yang tahu aku positif dan Kimi positif tuh kayak yakin positif. Ya gitu sih ceritanya ya, cerita pengalaman hidup yang sangat berharga kemarin. Alhamdulillah hikmahnya aku pribadi bisa jadi lebih mensyukuri kebersamaan dengan keluarga, karena habis diisolasi itu nggak enak. Terus hikmahnya juga aku jadi tahu mana orang-orang yang care, mana orang-orang yang pura-pura care, kepo-kepo, dan mana orang yang sama sekali tidak peduli. Dan aku juga lebih melatih mental diri aku sebagai seorang ibu, karena anak-anakku sekecil ini sudah diberikan cobaan yang sangat hebat. Ya juga hikmah buat suami aku juga kemarin bilangnya kayak lebih mensyukuri juga kebersamaan. Jadi kayak aku juga lebih menghargai suami. Terima kasih suami sudah merawat aku dan anakku Kimi dan yang di perut. Alhamdulillah, terima kasih juga semuanya buat ibu yang selalu video call, selalu nanyain nges dahar acan. Terima kasih juga buat semua keluarga Dae yang udah support dari segi doa,
WhatsApp yang udah kirim logistik. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedoain. Alhamdulillah akhirnya aku sama Kimi bisa sembuh. Sekian ya videonya dari aku kali ini. Mohon maaf kalau misalnya videonya ceritanya agak sedikit beribet-beribet. Terus mohon maaf juga kalau ada yang skip. Mohon maaf juga kalau ada yang sedikit menggebu-gebu. Mohon maaf ya. Semoga cerita dari video ini bisa menginspirasi, bisa menjadikan pelajaran juga buat kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.